Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1611, Tak Tahu Malu. Ye Chen mendengar ini dan menatap Zining. Zining mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mungkin dia bisa melakukannya, tetapi dia tidak 100% percaya diri. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dia menatap Huang Ken dan berkata, lanjutkan. Bibir Huang Ken melengkung menjadi senyum puas. Semuanya seperti yang dia harapkan. Dia menatap Ye Chen dengan mengejek. Aku tidak punya permintaan khusus. Aku hanya ingin bertarung hidup dan mati denganmu. Dia tahu betul bahwa hanya dengan membunuh Ye Chen hari ini dia bisa bertahan hidup. Pada saat ini, semakin banyak orang berkumpul untuk menonton. Ketika mereka mendengar kata-kata Huang Ken, mereka melemparkan pandangan menghina ke arahnya. Sungguh tak tahu malu. Seorang ahli alam integrasi Dao ingin bertarung hidup dan mati dengan seorang kultivator alam Raja Surgawi. Memang benar bahwa bakat Ye Chen menantang surga. Namun, jalur kenaikan abadi mengukur potensi, bukan kekuatan. Dalam hal kekuatan, Ye Chen bukanlah tandingan bagi para jenius itu. Ini juga bukan hal yang paling penting. Banyak orang yang hadir tahu bahwa Huang Ken memiliki teknik rahasia yang dapat memungkinkannya untuk maju ke puncak alam integrasi Dao. Tanpa teknik rahasia ini, dia tidak akan mendapatkan statusnya saat ini di paviliun kenaikan abadi. Bahkan jika Ye Chen adalah seorang jenius yang langka, mustahil baginya untuk melintasi dua alam utama untuk melawan Huang Ken. Itu adalah permintaan yang sama sekali tidak masuk akal. Apa saja syaratnya? Namun, yang mengejutkan semua orang, Ye Chen tidak menolak permintaan itu begitu saja. Semua orang menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Tampaknya dia terbuka terhadap permintaan Huang Ken. Bagaimana ini mungkin? Ketika Huang Ken mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih gembira. Si idiot ini telah mengambil umpan. Kemenangan ada untuknya. Ye Chen, kamu tidak bisa menyetujui permintaannya. Ada cara lain, Zining berbicara dengan cemas. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen mungkin memiliki kartu truf untuk membunuh seorang ahli alam integrasi Dao, Ye Chen jelas telah sangat kelelahan dari persidangan sebelumnya. Dia tahu bahwa dia mungkin dapat membunuh Huang Ken. Namun, bahkan jika ada 1 dari 1000 atau 1 dari 10.000 kemungkinan Ye Chen berada dalam bahaya, Zining akan memilih opsi yang aman. Ye Chen terlalu penting bagi sekte bulan mistik. Mengabaikan itu, untuk beberapa alasan, dia sendiri tidak ingin Ye Chen terluka dengan cara apapun. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa para ahli ini memiliki banyak cara untuk menyelamatkan Wu Xing, tetapi dia tidak ingin nyawa Wu Xing dipertaruhkan. Dia lebih suka mengambil risiko sendiri. Lagi pula, jika bukan karena dia, Wu Wei dan Wu Xing tidak akan berakhir seperti ini. Syaratnya sangat sederhana. Terlepas dari apakah aku menang atau kalah, aku akan melepaskannya dan melepaskan kunci kehidupan yang sama. Namun, jika aku menang, taruhan kita sebelumnya akan batal. Kamu juga harus bersumpah bahwa kamu, termasuk orang lain yang kamu kenal, tidak akan membalas dendam padaku di masa depan. Bagaimana, anak kecil, kamu tidak akan menolakku, kan? Para jenius yang telah mencapai akhir dari jalan kenaikan abadi seharusnya tidak menjadi pengecut. Kamu seharusnya memiliki keberanian untuk melawan orang biasa sepertiku, kan? Hahaha. Meskipun Huang Ken telah diintimidasi oleh Ye Chen sebelumnya, dia menikmati sensasi menjadi pemimpin. Bagaimana mungkin seorang ahli alam integrasi Dao melawan seorang kultivator alam Raja Surgawi? Semua orang memandang Ye Chen dengan simpatik. Semuanya seharusnya sempurna ketika dia mencapai akhir dari jalur kenaikan abadi, tetapi tanpa diduga, badut tak tahu malu ini tiba-tiba muncul dan menghancurkan segalanya. Mereka semua mengira Wu Xing pasti sudah mati. Meskipun Ye Chen adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dia tetap gagal melindungi temannya. Baginya, ini akan menjadi pukulan telak. Bahkan sekarang, mereka masih tidak berpikir bahwa Ye Chen akan benar-benar menyetujui permintaan Huang Ken. Bagaimanapun, itu akan terlalu gila. Kehidupan seorang jenius seperti Ye Chen sangat berharga, dan dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya dengan mudah. Saya setuju, jawab Ye Chen dengan tenang. Kata-kata tenang ini memicu gelombang keributan besar di antara kerumunan. Apakah telingaku menipuku? Meskipun bakat Ye Chen tak tertandingi, temperamennya masih perlu diasah. Meskipun Ye Chen sangat hebat, itu adalah potensinya, bukan kekuatannya.
Mungkinkah dia telah mengembangkan ilusi bahwa dia maha kuasa setelah kemenangannya? Wajah Huang Ken dipenuhi dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Anak ini benar-benar setuju. Ye Chen, kamu sangat hebat. Aku telah salah menilai kekuatan dan potensimu. Namun, ada satu hal yang tidak salah. Kamu memang idiot. Hari ini, kamu akan membayar harga atas kebodohanmu. Huang Ken melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Itu juga merupakan kontrak roh, tetapi kualitasnya lebih tinggi daripada yang pernah digunakan Ye Chen sebelumnya. Dia ingin menandatangani kontrak roh dengan Ye Chen. Dia tidak bisa benar-benar membunuh Ye Chen. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan amarah pasukan kelas 1. Namun, masih mungkin untuk melukainya dengan parah dan melumpuhkannya. Sekte kelas 1 memiliki cara untuk membantu Ye Chen pulih, tetapi Ye Chen akan terjebak dalam pemulihan selama beberapa dekade atau abad. Huang Ken senang ketika dia memikirkan nasib Ye Chen yang menyedihkan. Ye Chen, kamu memaksaku. Ye Chen, apakah kamu percaya diri? Zining menatap Ye Chen dengan tegas saat dia menanyakan hal ini. Jika kontrak roh ini ditandatangani, bahkan aku tidak akan dapat mengganggu duelmu. Aku tahu kamu membunuh Xiao Lang hari itu, tetapi kamu juga tidak mudah, kan? Jika terjadi sesuatu, kakak senior, percayalah padaku. Ye Chen tiba-tiba tersenyum lembut. Pada saat ini, Zining tercengang. Cara dia memanggilnya sebagai kakak senior, senyum yang tampak lembut tetapi membawa kepercayaan diri yang tak tertandingi, semua ini mengingatkannya pada pemuda yang sama menakjubkannya di masa lalu, sementara Zining dalam keadaan linglung, aura Ye Chen mengembun. Dengan ledakan, dia melambung ke langit dan dengan mudah menerobos ke alam kekacauan primordial. Pada saat yang sama, sebuah pedang kuno mendarat di tangannya. Ujung pedang itu diarahkan ke kontrak roh, dan saat kontrak roh itu menyala, kontrak itu resmi terbentuk. Hahaha, Huang Ken tertawa, hampir seperti orang gila. Ye Chen, kau sedang mencari kematian. Jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati seorang ahli alam integrasi Dao. Meskipun dia telah melanggar kontrak dan terpengaruh oleh kontrak roh, menyebabkan kultivasinya tidak stabil, dia tidak jatuh di bawah alam integrasi Dao. Selama dia masih menjadi ahli alam integrasi Dao, dia percaya bahwa dia akan dengan mudah dapat menghadapi seorang kultivator alam kekacauan primordial seperti Ye Chen. Selain itu, dia dapat menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan level kultivasinya ke puncak alam integrasi Dao. Huang Ken mengedarkan energi spiritualnya dan auranya meletus. Dia juga memegang pedang di tangannya, yang tajam dan kuat. Jelas bahwa meskipun Huang Ken mengejek Ye Chen, tetapi dia akan menggunakan kekuatan penuhnya dan melepaskan serangan terkuatnya. Dia tidak berencana untuk menahan diri sama sekali. Bab 1612, memukau dan luar biasa. Ye Chen menatap Huang Ken dengan tatapan tajam. Dia tetap tidak terpengaruh oleh aura yang terakhir. Nak, apakah kamu percaya diri? Apakah kamu benar-benar tidak akan meminjam kekuatanku? Xiao Yao bertanya. Ye Chen tertawa. Tidak perlu menggunakan palu godam untuk membunuh ayam. Meskipun Huang Ken adalah ahli alam integrasi Dao, dia lemah. Saat itu, aku harus menggunakan kekuatan mata iblis untuk membunuh Xiao Lang, tetapi sekarang aku jauh lebih kuat, jika aku masih tidak bisa mengalahkan Huang Ken dengan kultivasi alam kekacauan primordialku, hak apa yang aku miliki untuk menyebut diriku seorang jenius? Xiao Yao tertawa. Bagus sekali, nak. Tapi lakukan dengan cepat. Aku rasa berita tentangmu dari wilayah barat akan tiba kapan saja sekarang. Huang Ken berteriak dengan suara yang dalam, Returning Origin Slash. Ini adalah teknik bela diri yang pernah digunakan keponakannya, Huang Yuan. Namun, jika Huang Yuan hanya bisa mengeluarkan 1% dari kekuatannya, maka Huang Ken bisa mengeluarkan 100% dari kekuatannya. Huang Ken tahu bahwa hidup dan matinya akan ditentukan oleh pertempuran ini, dan tekanan itu mengubah rasa takutnya menjadi motivasi. Ketika esensi darah dan energi spiritualnya mencapai puncaknya, dia melepaskan tebasan pedang yang dahsyat yang sepertinya akan menghancurkan alam semesta. Hebat, Huang Ken sendiri sangat puas dengan serangan pedang ini. Karena tingkat kultivasinya telah menurun, dia telah fokus untuk menyempurnakan teknik pedangnya. Dia telah membuat terobosan kecil lainnya. Ekspresi kerumunan di sekitarnya juga sedikit berubah. Meskipun karakter Huang Ken tidak tertahankan, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Serangan pedang ini sangat kuat. Ye Chen menatap serangan yang datang. Tebasan asal kembali ini jauh lebih kuat dari Huang Yuan.
Namun, Ye Chen tidak panik. Dia melangkah maju dan kekuatan yang menakjubkan melonjak keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia mengangkat pedang yang diberikan Zining kepadanya, yang bersinar dengan cahaya emas dan merah. Tebasan pedang tunggal emas, gumam Ye Chen dengan tenang. Itu tampak seperti serangan biasa, dan momentumnya jauh lebih lemah daripada serangan Huang Ken. Ketika semua orang melihat ini, mereka menghela nafas. Ye Chen akan kalah. Hanya mata Zining yang bersinar dengan kekaguman. Serangan Ye Chen telah mencapai tingkat yang berbeda. Beberapa saat kemudian, esensi pedang muncul, menyapu seluruh lingkungan. Beberapa kultivator dengan kultivasi yang lebih lemah dan kemauan yang lemah kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung ketika mereka bersentuhan dengan esensi pedang. Esensi pedang ini, ketika dikombinasikan dengan energi Genjin dan esensi darah binatang iblis kuno, berubah menjadi hantu harimau raksasa yang menerkam ke arah serangan pedang yang dilepaskan Huang Ken. Pada saat itu, Ye Chen menatap Huang Ken yang percaya diri dengan tatapan main-main. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Dalam sekejap, hantu harimau raksasa, yang berkedip-kedip dengan cahaya emas dan merah, bertabrakan dengan serangan pedang Huang Ken. Itu seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Saat harimau besar itu bertabrakan dengan serangan pedang, yang terakhir hancur seperti kaca. Keheningan, tidak ada yang berani bernapas. Ye Chen telah menang dan entah bagaimana mengalahkan serangan ahli alam integrasi Dao. Jika ini bukan keajaiban, lalu apa? Huang Ken menolak untuk mempercayainya dan sangat ketakutan. Baru sekarang dia merasakan teror esensi pedang Ye Chen. Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Bayangan kematian menyelimuti Huang Ken. Matanya merah, dan esensi darahnya melonjak. Dia meraung panik dan mengacungkan pedangnya, berulang kali mencoba menebas hantu harimau raksasa di langit. Ledakan. Serangan pedang bertabrakan dengan hantu harimau raksasa, tetapi mereka dihancurkan menjadi ketiadaan oleh hantu harimau tirani. Ketika cahaya memudar, semua orang menatap Huang Ken dengan tidak sabar, dan ekspresi mereka berubah lagi. Huang Ken, seorang ahli alam Dao Integration yang terkenal di Heaven Ascension City, telah direndahkan ke kondisi yang menyedihkan oleh seorang kultivator alam primordial chaos. Pada saat ini, pedang di tangan Huang Ken hancur total. Bahkan sebagian besar tubuh Huang Ken telah berubah menjadi debu. Pada saat ini, dia hampir tidak bisa bernapas. Dia ceroboh. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya, dan dikalahkan dalam satu gerakan. Ye Chen berjalan menuju Huang Ken selangkah demi selangkah, dan yang terakhir menatapnya dengan ketakutan yang tak tertandingi. Dari sudut pandang Huang Ken, pemuda di depannya sama sekali bukan manusia. Dia pasti inkarnasi dari iblis Netherworld. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa bersuara. Dia ingin mengaktifkan Summer Life Lock untuk membunuh Wu Xing, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena batasan kontrak roh. Dia hanya bisa menatap Ye Chen dengan putus asa. Ye Chen tersenyum. Itu adalah senyum yang haus darah dan kejam. Dia mengangkat tubuh Huang Ken yang hancur dengan satu tangan dan membanting kepala Huang Ken dengan keras ke tanah. Sebagai balasan, Huang Ken menatap Ye Chen dengan putus asa dan takut. Bang, 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 sebuah kawah besar terbentuk di tanah. Aku sudah menyuruhmu bersujud padaku dan meminta maaf, ingat. Ye Chen tersenyum. Tulang wajah Huang Ken telah lama hancur berkeping-keping oleh kekuatan Ye Chen yang luar biasa. Dagingnya berlumuran darah dan dia tampak sangat menyedihkan. Ye Chen menatap Huang Ken di tangannya. Meskipun wajah Huang Ken busuk, dia masih bisa merasakan ketakutan Huang Ken. Kedengarannya bagus, tapi bagaimana mungkin 3 kali bersujud cukup? Senyum Ye Chen melebar. Apakah kamu siap? Saatnya untuk melanjutkan. Bang, 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 suara dentuman keras ini bergema di hati semua orang. Mereka menatap Ye Chen dengan sedikit rasa hormat. Ye Chen terlalu menakutkan. Setelah Ye Chen menang, Zining mengembuskan napas pelan. Tatapannya pada Ye Chen menjadi lebih cemerlang dan mempesona. Dia baru saja menerobos ke alam berikutnya, namun, dia telah membunuh seorang ahli alam integrasi Dao dengan satu tebasan. Pemuda ini terlalu mempesona. Ye Chen tidak hanya berbakat, tetapi kekuatannya juga jauh lebih unggul daripada mereka yang memiliki peringkat yang sama. Mereka hampir berada di level yang berbeda. Orang ini ditakdirkan untuk menjadi bintang yang sedang naik daun. Bab 1613, Penyelesaian Akun. Saat berikutnya, sosok Zining melintas dan menghilang sepenuhnya. Segera, dia kembali ke sisi Ye Chen bersama seorang wanita.
Itu adalah Wu Xing. Wu Xing, kamu baik-baik saja. Setelah Ye Chen menghancurkan kepala Huang Ken, dia menyingkirkan cincin penyimpanan Huang Ken dan bertanya dengan khawatir ketika dia melihat Zining telah membawanya kembali. Wu Xing tampaknya dalam keadaan kaget. Ketika dia melihat Ye Chen, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan dia terisak pelan. Huang Ken, dia, Ye Chen dengan lembut menepuk punggung Wu Xing dan menghiburnya. Sekarang tidak apa-apa, tidak seorang pun berhak menyentuh teman-temanku. Pada saat yang sama, indera spiritualnya menyapu tubuh Wu Xing dan dia menghela napas lega. Tampaknya Huang Ken hanya menanam kunci kehidupan yang sama dan tidak punya waktu untuk melakukan hal lain untuk menyakiti Wu Xing. Selain ketakutan, Wu Xing baik-baik saja. Di mana ayahku? Wu Xing akhirnya tenang dan bertanya pada Ye Chen dengan air mata di matanya. Kakak Wu baik-baik saja. Dia sedang memulihkan diri. Baru saat itulah dia merasa benar-benar lega. Dia melirik mayat Huang Ken dan sedikit terkejut. Ini Huang Ken. Dia sudah mati, kata Ye Chen sambil tersenyum. Tapi, bukankah Huang Ken mengatakan bahwa dia menanam Same Life Lock di tubuhku? Wu Xing bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa aku hidup? Ye Chen menjelaskan semua yang telah terjadi pada Wu Xing, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya akan menyelamatkan seorang jenius seperti itu. Ye Chen, kompetisi kenaikan abadi sudah berakhir. Tidak ada alasan untuk tinggal di sini lagi. Ayo pergi ke Sekte Bulan Mistik, kata Zining kepada Ye Chen. Kakak senior, aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Bisakah aku tinggal selama 1 hari lagi? Zining secara alami setuju. 1 hari bukanlah apa-apa bagi para kultivator. Ada satu hal lagi, Ye Chen melirik Wu Xing dan berkata, bisakah Wu Xing bergabung dengan Sekte Bulan Mistik juga? Ini juga merupakan hadiah Ye Chen untuk keluarga Wu. Lagi pula, dia tidak yakin apakah Huang Ken punya kaki tangan atau teman. Jika orang-orang ini ada, begitu dia pergi, Wu Wei dan Wu Xing mungkin akan menjadi sasaran pembalasan mereka. Jika Wu Xing bergabung dengan Sekte Bulan Mistik, tidak ada yang berani menyentuh keluarga Wu. Yang lebih penting, Ye Chen juga tidak akan tinggal di Sekte Bulan Mistik terlalu lama. Lagi pula, dia masih harus bertemu dengan Liang Xuewe dan Jilin. Ketika Zining mendengar ini, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu Wu Xing. Energi spiritual memasuki tubuhnya dan dia menggelengkan kepalanya setelah memeriksa beberapa saat. Bakat Nona Wu tidak cocok untuk berkultivasi di Sekte Bulan Mistik. Cukup bagus, tetapi tidak cukup. Dia tidak memiliki fisik atau garis keturunan yang istimewa. Bahkan jika dia bergabung dengan sekte, dia hanya bisa menjadi murid pelayan. Mata Wu Xing langsung meredup. Namun, Zining melanjutkan, meskipun Nona Wu tidak memiliki bakat khusus, dia memiliki tubuh yang agak biasa yang disebut tubuh roh awan. Itu cukup cocok untuk teknik kultivasi Sekte Cloud Nether, yang merupakan sekte cabang dari Sekte Bulan Mistik kita. Sekte Cloud Nether tidak jauh dari Sekte Bulan Mistik. Aku bisa memberikan rekomendasi agar dia bergabung dengan sekte itu sebagai gantinya. Wu Xing, apakah kamu bersedia? Ye Chen berbalik dan bertanya. Aku bersedia. Awalnya, dia tidak begitu peduli dengan kultivasi. Namun, dia sekarang tahu bahwa dia harus melindungi ayahnya dan dirinya sendiri. Meskipun Sekte Cloud Nether tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Mystic Moon, sekte itu juga tidak lemah. Bergabung dengan sekte ini akan memberikan payung perlindungan untuknya dan ayahnya di kota kenaikan surga. Ye Chen mengangguk. Tiba-tiba, tatapannya beralih dan dia menatap seorang pria parubaya tidak jauh dengan senyum tipis. Pria ini adalah ahli alam penciptaan setengah langkah. Dia adalah Master Paviliun Kenaikan Abadi. Meskipun Huang Ken sudah mati, dia belum melunasi hutangnya. Ketika Master Paviliun Kenaikan Abadi melihat Ye Chen menatapnya, ekspresinya berubah pahit. Dia membenci Huang Ken itu sampai ke inti. Tidak apa-apa jika dia mati, tetapi dia juga telah melibatkan Paviliun Kenaikan Abadi. Namun, saat ini, dia hanya bisa memaksakan senyum. Dia berjalan ke arah Ye Chen dan tersenyum. Selamat, rekan Daois Ye. Anda telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi kenaikan abadi tahun ini. Ye Chen bukan lagi seseorang yang mampu diprovokasinya. Ye Chen tersenyum. Anda terlalu sopan, Master Paviliun. Bisakah saya menebus taruhan saya di tempat perjudian Anda? Wajah Master Paviliun Kenaikan Abadi berkedut.
Dia mengeluarkan kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Tentu saja, rekan Taois, silakan hitung kemenangannya. Ye Chen mengambil kantong penyimpanan dan menyimpannya tanpa melihatnya. Dia berkata, tidak perlu melihat. Saya percaya Anda, Master Pavilion. Dia yakin bahwa Pavilion Kenaikan Abadi tidak akan berani menyinggung perasaannya hanya karena 50.000 batu abadi kelas atas. Itu akan menjadi bencana. Baiklah, saya akan pergi, jawab Master Pavilion Kenaikan Abadi dengan senyum pahit. Jaga diri. Setelah Master Pavilion Kenaikan Abadi pergi, seorang pemuda lain berjalan ke arah Ye Chen tanpa ekspresi. Itu adalah Wang Yifei. Hidupku adalah milikmu. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Wang Yifei bertanya terus terang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen akan begitu menakutkan. Dia percaya pada bakatnya, tetapi dibandingkan dengan Ye Chen, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Mengenai kekuatan, setelah menyaksikan Ye Chen mengalahkan seniman ahli alam integrasi Dao, Wang Yifei tidak lagi memiliki niat untuk menantang Ye Chen. Orang ini sama sekali bukan manusia. Seorang pria parubaya berambut merah mengikuti di belakang Wang Yifei. Zining berbisik kepada Ye Chen, pria berambut merah itu adalah Xiang Ke, perwakilan dari Sekte Jiwa Merah kelas 2. Xiang Ke juga tersenyum pahit pada Ye Chen. Dia cukup puas dengan Wang Yifei sebagai muridnya, dan tidak ingin muridnya jatuh ke tangan Ye Chen begitu saja. Teman kecil Ye, terimalah ini. Aku harap ini dapat menyelesaikan konflik antara kamu dan Yifei. Setelah Xiang Ke selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah kantong penyimpanan mendarat di tangan Ye Chen. Ye Chen melirik mereka dan wajahnya berseri-seri. Tampaknya faksi-faksi besar ini tahu bagaimana memecahkan masalah dengan baik. Di dalam kantong penyimpanan itu ada beberapa pil obat yang cukup bagus dengan fungsi yang berbeda. Di antaranya adalah pil penyembuhan yang berharga. Bahkan ada artefak ruang waktu. Ye Chen mengangguk puas. Sebenarnya, dia tidak pernah bermaksud melakukan apapun pada Wang Yifei. Meskipun Wang Yifei sedikit sombong, dia tetap orang yang baik. Adapun Wang Yifei, dia diseret pergi oleh Xiang Ke dengan ekspresi tidak senang. Aku punya sesuatu untuk diurus, jadi aku akan pergi dulu, kata Ye Chen kepada Wu Xing dan Zining. Baiklah, datanglah ke penginapan Yuelai besok, Zining mengangguk dan menjawab. Setelah Ye Chen berpisah dengan Zining dan yang lainnya, dia berjalan keluar dari kota kenaikan surga dan tiba di hutan bayangan. Dia mengeluarkan jimat giok yang diberikan Chen Zifan kepadanya dan mengikuti petunjuk di atasnya, yang membawanya ke sebuah gua. Dia berhenti di depan dinding batu di dalam gua. Ye Chen mengerutkan kening saat dia menatap dinding batu itu untuk waktu yang lama. Bahkan dengan indera spiritualnya yang kuat, dia tidak dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ketika dia menyentuhnya, itu tidak berbeda dari dinding batu biasa. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, itu memang sesuatu yang istimewa. Tidak ada bedanya dengan dinding batu biasa. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, itu memang sesuatu yang istimewa. Tidak ada bedanya dengan dinding batu biasa. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, itu memang sesuatu yang istimewa. Bab 1614, ketahui tempatmu. Tiba-tiba, dia mengangkat jimat giok di tangannya, dan jimat itu menembakkan cahaya hijau ke dinding batu. Sebuah celah yang memungkinkan satu orang melewatinya muncul di dinding batu. Ye Chen berjalan ke dalam gua dan bidang penglihatannya tiba-tiba menjadi cerah. Energi spiritual di dalam gua itu sangat padat dan gumpalan kabut berkeliaran di sekitarnya. Begitu Ye Chen masuk, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Ketika cahaya itu menghilang, sosok hantu muncul. Dilihat dari penampilannya, itu adalah Chen Zifan. Ye Chen, kamu di sini. Hantu itu tampaknya memiliki sedikit kesadaran Chen Zifan. Hantu itu tersenyum pada Ye Chen. Kakak Chen. Ye Chen menatap hantu itu dengan penuh tanya. Hantu itu melanjutkan untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ketika aku memecahkan segel dan formasi, entah bagaimana aku mendapat petunjuk yang membuatku mulai menerobos. Karena itu, aku memutuskan untuk berkultivasi secara tertutup. Itulah sebabnya aku tidak bisa menemuimu untuk sementara waktu. Namun, aku meminjam kekuatan formasi di gua untuk menciptakan hantu ini dan menyuruhnya menunggumu di sini. Kau bisa menceritakan apa saja padanya. Ketika tubuh utamaku keluar dari pengasingan, aku akan tahu. Ye Chen memberitahu hantu itu apa yang terjadi selama kompetisi kenaikan abadi. Akhirnya, dia berkata, besok,
Aku akan melakukan perjalanan ke Sekte Bulan Mistik. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Jika saudara Chen membutuhkan sesuatu, kau bisa menggunakan liontin giok ini untuk mencariku. Setelah itu, dia meninggalkan gua dan menuju ke kediaman keluarga Wu. Namun, sebelum dia bisa melangkah terlalu jauh, Ye Chen menghentikan langkahnya. Tidak perlu bersembunyi seperti ini, katanya dingin sambil melihat sekeliling. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok muncul di depan Ye Chen. Pemimpinnya adalah seorang pria tua berjubah hitam. Orang-orang ini berasal dari sekte-sekte di wilayah barat. Ye Chen sedikit mengernyit. Dia yakin bahwa dia tidak mengenal orang-orang ini. Namun, yang lebih penting, beberapa dari mereka sebenarnya adalah ahli alam penciptaan, jadi mereka pasti orang-orang terkenal di sekte masing-masing. Ada apa? Tidak ada rasa hormat dalam nada bicara Ye Chen. Sebaliknya, nada bicaranya membawa sedikit rasa dingin. Pria tua berjubah hitam itu membelai jenggotnya. Rekan Taois, jangan salah paham. Kami datang mencarimu hari ini tanpa niat buruk. Sejujurnya, kami punya permintaan bantuan darimu kali ini. Aku tidak suka bertele-tele, Ye Chen melanjutkan tanpa mengedipkan mata. Pria tua berjubah hitam itu sedikit malu. Dia terbatuk ringan. Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Aku harap kamu bisa bergabung dengan salah satu sekte kami. Kamu dapat memutuskan persyaratannya. Bahkan jika kamu menginginkan pil dan senjata terbaik, kami bersedia mendapatkannya untukmu. Ye Chen tertegun. Apakah orang-orang ini mencoba memburunya? Saya menghargai kebaikan Anda, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi Anda harus tahu bahwa saya telah bergabung dengan Mystic Moon Sect. Pria tua berjubah hitam itu melirik beberapa orang di sampingnya dan tersenyum. Tidak apa-apa, kalian belum berangkat ke Sekte Bulan Mistik, jadi itu bukan kesimpulan yang sudah pasti. Kalian dapat memilih jalur kultivasi kalian sendiri. Sekte Bulan Mistik tidak dapat memaksa kalian. Juga, Sekte Bulan Mistik sama sekali tidak cocok untuk kalian. Meskipun kami tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Bulan Mistik, kami akan mencurahkan semua sumber daya kami untuk kalian. Namun, jika kalian pergi ke Sekte Bulan Mistik, kalian hanya akan menjadi murid biasa. Saya harap kalian akan mempertimbangkannya. Setelah mengatakan itu, pria tua berjubah hitam dan rekannya menatap Ye Chen dengan tatapan membara, menunggu Ye Chen berubah pikiran. Dari mana asal kalian? Tanya Ye Chen. Tetua berjubah hitam itu senang. Dia percaya bahwa Ye Chen sedang mempertimbangkannya. Dia dengan cepat berkata, rekan Taois, kita semua berasal dari kekuatan besar di wilayah barat. Kita tidak berasal dari sekte yang sama, tetapi sekte kita akan membantu kalian menerobos dengan segala cara. Kami berharap suatu hari, Anda dapat mewakili wilayah barat melawan wilayah lain. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata, wilayah barat, dia hampir jatuh ke tanah. Dia baru saja menghancurkan begitu banyak sekte di wilayah barat, namun sekarang sekte-sekte ini mencoba mendukungnya. Itu benar-benar konyol. Tampaknya berita tentang prestasinya belum sampai. Ye Chen tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini, jadi dia berjalan ke arah tertentu. Saya tidak akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan wilayah barat. Saya telah memilih Sekte Bulan Mistik. Saya tidak akan berubah pikiran. Ye Chen tegas, karena begitulah cara dia melakukan sesuatu. Pria tua berjubah hitam dan yang lainnya menatap punggung Ye Chen dan langsung mulai memancarkan niat membunuh. Jika Ye Chen tidak dapat bergabung dengan wilayah barat, maka dia harus dibunuh. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ye Chen, jangan menolak bersulang hanya untuk minum kekalahan. Meskipun wilayah barat lebih lemah daripada wilayah lain di benua Lingwu, itu bukan tempat yang bisa kamu anggap enteng. Kau hanya seorang kultivator alam kekacauan primordial. Berbicara kepada kami seperti itu sama saja dengan menandatangani surat kematianmu sendiri. Beberapa detik kemudian, beberapa aura alam penciptaan menyelimuti Ye Chen. Ye Chen tiba-tiba berhenti di tengah jalan, dan niat membunuh yang dingin menyapu. 6 dao melonjak keluar pada saat yang sama, dan langit tampak berubah warna pada saat ini. Kemudian, dia menoleh dengan tiba-tiba, dan matanya yang haus darah menyapu semua orang. Ketahui tempatmu. Aku tidak peduli dengan wilayah barat, tetapi jika kau ingin bertarung, aku siap menerima tantangan itu. Namun, aku menyarankanmu untuk kembali dan bertanya kepada murid-murid dan tetuamu apa yang mereka ketahui tentangku terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Pada saat ini, niat membunuh Ye Chen sangat kuat, dan melampaui semua orang yang hadir.
6 dao itu seperti 6 naga raksasa yang menghadap ke dunia. Mereka siap membunuh kapan saja. Ini adalah aura dan momentum Ye Chen, yang telah terakumulasi dari situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin sekelompok ahli alam penciptaan yang hidup seperti raja ini bisa mengerti apa yang telah dialaminya? Orang tua berjubah hitam dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka seorang anak yang baru saja melangkah ke alam kekacauan primordial benar-benar memberitahu mereka untuk mengetahui tempat mereka. Apakah ini yang seharusnya dikatakan seorang junior kepada senior? Juga, mengapa anak yang baru saja datang dari pegunungan Kunlun ini tampaknya telah pergi ke wilayah barat? Bagaimanapun, apakah penting jika dia telah pergi ke wilayah barat? Mungkinkah wilayah barat memiliki catatan tentang prestasi pertempuran anak ini? Pada saat mereka sadar kembali, Ye Chen sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Anak ini terlalu sombong, dan bahkan berani berbicara kepada kita seperti ini. Sepertinya kita benar-benar harus membunuhnya, kata seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua lainnya juga pucat pasi. Kecil ini benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan hanya karena dia memiliki potensi besar. Dia belum memasuki sekte bulan mistik, jadi saya sarankan kita membunuhnya sebelum itu. Kemudian, beberapa tatapan mata tertuju pada lelaki tua berjubah hitam itu. Bagaimanapun, lelaki tua berjubah hitam itu adalah yang terkuat, jadi keputusan akhir ada di tangannya. Ketika tetua berjubah hitam itu melihat semua orang sedang menatapnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap salah satu dari mereka. Penatua Jia, bukankah ada surat yang baru saja datang dari wilayah barat? Kami tidak membukanya karena kami sedang terburu-buru untuk menemui Ye Chen. Mengapa kita tidak membukanya sekarang? Aku terus merasa ada yang aneh dengan kata-kata anak ini. Bagaimanapun, Ye Chen terlalu tak kenal takut di depan mereka. Penatua Jia menepuk dahinya dan buru-buru mengeluarkan selembar batu giok. Beberapa detik kemudian, selembar batu giok itu terlempar ke udara, dan kemudian baris-baris kata dan serangkaian gambar muncul. Ketika mereka melihat baris pertama, ekspresi semua orang berubah. Wilayah barat kacau balau, sekte yang tak terhitung jumlahnya hancur. Bahkan keluarga Dugu telah benar-benar menghilang. Ini tidak diragukan lagi masalah serius. Bagaimanapun, lelaki tua berjubah hitam itu adalah yang terkuat, jadi keputusan akhir ada di tangannya. Ketika tetua berjubah hitam itu melihat semua orang menatapnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap salah satu dari mereka. Penatua Jia, bukankah ada surat yang baru saja datang dari wilayah barat? Kami tidak membukanya karena kami sedang terburu-buru untuk menemui Ye Chen. Mengapa kita tidak membukanya sekarang? Aku terus merasa ada yang aneh dengan kata-kata anak ini. Bagaimanapun, Ye Chen terlalu tak kenal takut di depan mereka. Penatua Jia menepuk dahinya dan buru-buru mengeluarkan selembar batu giok. Beberapa detik kemudian, selembar batu giok itu terlempar ke udara, dan kemudian baris kata-kata dan serangkaian gambar muncul. Ketika mereka melihat baris pertama, ekspresi semua orang berubah. Wilayah barat kacau balau, sekte yang tak terhitung jumlahnya hancur. Bahkan keluarga Dugu telah benar-benar menghilang. Ini tidak diragukan lagi masalah serius. Bagaimanapun, lelaki tua berjubah hitam itu adalah yang terkuat, jadi keputusan akhir ada di tangannya. Ketika tetua berjubah hitam itu melihat semua orang menatapnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap salah satu dari mereka. Penatua Jia, bukankah ada surat yang baru saja datang dari wilayah barat? Kami tidak membukanya karena kami sedang terburu-buru untuk menemui Ye Chen. Mengapa kita tidak membukanya sekarang? Aku terus merasa ada yang aneh dengan kata-kata anak ini. Bagaimanapun, Ye Chen terlalu tak kenal takut di depan mereka. Penatua Jia menepuk dahinya dan buru-buru mengeluarkan selembar batu giok. Beberapa detik kemudian, selembar batu giok itu terlempar ke udara, dan kemudian baris kata-kata dan serangkaian gambar muncul. Ketika mereka melihat baris pertama, ekspresi semua orang berubah. Wilayah barat kacau balau, sekte yang tak terhitung jumlahnya hancur. Bahkan keluarga Dugu telah benar-benar menghilang. Ini tidak diragukan lagi masalah serius. Bab 1615, Pemberhentian. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ini terjadi? Semua orang melihat ke bawah dengan tidak sabar. Namun, semakin banyak mereka membaca, semakin tercengang ekspresi mereka. Itu karena mereka melihat dua kata yang seharusnya tidak muncul, Ye Chen. Yang lebih penting, tertulis bahwa kekacauan di wilayah barat adalah karena satu orang, Ye Chen si iblis. Tubuh semua orang menjadi dingin.
Mereka tidak ingin percaya bahwa itu adalah orang yang sama. Namun, ketika mereka melihat gambar pemuda yang teguh di layar, rasa tidak berdaya dan tidak percaya menyelimuti mereka. Desis. Pria tua berjubah hitam dan semua orang terkesiap. Ini karena Ye Chen tidak hanya menghancurkan sejumlah besar pasukan di wilayah barat, tetapi dia juga telah membunuh seorang ahli alam penciptaan. Seorang kultivator alam Raja Surgawi dapat membunuh seorang ahli alam penciptaan. Monster macam apa anak ini? Ye Chen tentu saja tidak peduli dengan orang-orang ini. Baginya, itu hanya selingan singkat. Keesokan harinya, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Wei, Ye Chen membawa Wu Xing ke penginapan Yuelai. Zining sudah menunggu di bawah dengan seorang pemuda berdiri di sampingnya. Itu adalah Long Xuan. Ketika Ye Chen tiba, dia melihat Zining berbicara dengan Long Xuan. Meskipun jiwa dewa Long Xuan tidak sepadat dan sekuat Ye Chen, jelas bahwa itu jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Meskipun demikian, pada saat ini, wajahnya memerah dan malu. Namun, dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Zining. Ketika Zining melihat bahwa Ye Chen dan yang lainnya telah tiba, dia akhirnya membiarkan Long Xuan pergi. Dia segera melambaikan tangannya dan gelombang energi spiritual melonjak keluar, mengangkat Ye Chen dan yang lainnya dan membawa mereka ke arah tertentu. Pada saat yang sama, Ye Chen menyadari bahwa setelah meninggalkan kota kenaikan surga, hubungan antara batu hitam di sakunya dan tablet reinkarnasi tidak melemah sama sekali. Dengan kata lain, dia telah melihat ke arah yang salah ketika Raja Suci Abadi mengisyaratkan keberadaan tablet reinkarnasi ini. Tablet reinkarnasi itu kemungkinan besar ada pada Zining. Napas Ye Chen memburu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jika Zining tahu bahwa alasan dia bergabung dengan Sekte Bulan Mistik adalah tablet reinkarnasi, dia mungkin akan marah besar. Lalu, untuk apa kuncinya? Mungkinkah ada harta karun dalam kepemilikan Zining yang memerlukan kunci untuk membukanya? Dengan kata lain, Zining tidak tahu bahwa dia memiliki tablet reinkarnasi. Banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam benak Ye Chen. Zining merasakan bahwa Ye Chen sedang menatapnya dan bertemu pandang dengannya, tampak agak menawan. Kakak senior, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk mencapai Sekte Bulan Mistik? Ye Chen dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Saya khawatir bukan itu yang Anda pikirkan, kata Zining sambil tersenyum. Mungkinkah kau sedang memikirkan cara untuk mendapatkan keinginanmu dariku? Ye Chen benar-benar terkejut. Ia berbalik dan tidak bertanya lagi. Wanita jalang ini, tidak bisakah ia bersikap baik? Sehari kemudian, kapal terbang itu berhenti. Kita sudah sampai di kota Lansi, kata Zining, ayo turun. Rombongan itu mendarat di luar kota Lansi. Indra spiritual Zining yang kuat langsung memindai seluruh kota. Tiba-tiba, ia berseru pelan, sebenarnya ada teman baikku di kota ini. Aku akan pergi menemuinya saat kita memasuki kota nanti. Kalian harus menghindari membuat masalah di kota ini, terutama kau, Ye Chen. Zining adalah murid pribadi tetua agung Sekte Bulan Mistik, dan statusnya sangat tinggi. Saat mereka memasuki kota, mereka tidak menyembunyikan identitas mereka. Jadi, begitu mereka memasuki kota Lansi, seorang pria parubaya berkulit gelap dan tinggi mengenakan pakaian mewah keluar untuk menyambut mereka. Saya Fang Tian, penguasa kota Lansi. Saya menyambut kedatangan tamu terhormat dari Sekte Mystic Moon ini. Ya, Zining mengangguk acuh tak acuh. Para pemuda ini adalah murid-murid Sekte Mystic Moon. Saya ada urusan sekarang, jadi siapkan penginapan untuk mereka. Bagaimana kalau murid-murid luar biasa ini tinggal sementara di manor penguasa kota saja? Tanya penguasa kota dengan hormat. Ye Chen dan yang lainnya saling memandang dengan heran. Aura penguasa kota jauh lebih kuat daripada Master Pavilion Kenaikan Abadi, dan sepertinya dia adalah ahli alam penciptaan. Namun, terlepas dari kekuatannya, sikap penguasa kota terhadap semua orang tetap begitu hormat. Itu masih baik-baik saja untuk Zining. Bagaimanapun, Zining sangat kuat sejak awal, jadi sudah sepantasnya orang lain menghormatinya. Namun, penguasa kota memperlakukan Ye Chen dan yang lainnya dengan cara yang sama. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya Sekte Mystic Moon. Penginapan saja sudah cukup, Zining menatap Fang Tian dengan senyum yang bukan senyum dan berkata dengan tenang. Dia tidak ingin dia atau mereka ada hubungannya dengan penguasa kota dari kota sekecil itu. Terlepas dari apakah itu Ye Chen atau Long Xuan, mereka akan menjadi murid inti dari Sekte Bulan Mistik.
Meskipun dia yakin bahwa Fang Tian tidak akan berani melakukan apapun pada Ye Chen dan Long Xuan, orang-orang tua ini licik dan dapat dengan mudah menipu orang-orang muda seperti Ye Chen dan Long Xuan tanpa mereka ketahui. Penguasa kota tentu saja tidak berani keberatan dan mengangguk setuju. Zining berkata kepada Ye Chen dan Long Xuan, kita belum mencapai sekte bulan mistik, tetapi kalian harus beristirahat sebentar. Aku akan kembali untuk mencari kalian sebelum kita berangkat. Selama periode ini, jika ada sesuatu yang kalian butuhkan, kalian dapat meminta penguasa kota untuk membantu kalian menyelesaikannya. Jika kalian menemukan sesuatu yang tidak dapat dia selesaikan, gunakan jimat giok ini untuk menghubungiku. Dengan lambaian tangannya, 2 jimat giok mendarat di tangan Long Xuan dan Ye Chen. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang. Namun, meskipun Zining telah pergi, indera spiritualnya telah mengunci Ye Chen dan Long Xuan. Jika sesuatu terjadi pada mereka, dialah yang akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Silakan ikuti aku. Fang Tian tersenyum pada Ye Chen dan Long Xuan. Sambil berbicara, dia menuntun Ye Chen dan yang lainnya ke dalam kota. Pada saat yang sama, dia memberi mereka jimat giok yang bisa mereka gunakan untuk menghubunginya. Ketika mereka tiba di sebuah penginapan yang didekorasi dengan mewah, Fang Tian berhenti dan berkata, apakah kalian puas dengan tempat ini? Ini adalah penginapan terbaik di kota kita. Ye Chen dan Long Xuan mengangguk. Tempat ini memang tidak buruk. Fang Chong, kemarilah dan sapa para pengikut sekte bulan mistik, Fang Tian tiba-tiba berkata. Seorang pemuda berjalan keluar dari belakangnya. Dia berusia sekitar 27 atau 28 tahun dan merupakan seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat kelima. Auranya kuat, dan jelas bahwa dia telah berkultivasi dengan tekun untuk mencapai tingkat ini. Fang Chong menyapa para Taois dari sekte bulan mistik. Dia tampan dan memiliki senyum lembut di wajahnya. Ini memberi mereka kesan yang baik tentangnya saat dia menyapa mereka satu persatu. Fang Tian tersenyum lagi. Saya masih memiliki beberapa urusan resmi untuk ditangani, jadi untuk beberapa hari ke depan, putra saya akan menemani Anda. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat bertanya kepadanya. Kalian semua adalah orang muda, jadi seharusnya lebih mudah bagi Anda untuk bergaul. Jelas, dia ingin putranya mengambil kesempatan untuk membangun hubungan dengan Ye Chen dan Long Xuan. Mereka mengangguk dengan santai dan mengikuti Fang Chong ke penginapan yang disebut Bao Lan. Fang Chong membawa beberapa dari mereka langsung ke seorang manajer penginapan, yang merupakan pria parubaya dengan janggut kambing dan ekspresi sombong. Ketika pria parubaya itu melihat Fang Chong, dia segera menyambutnya dengan ekspresi menjilat, Tuan Muda Fang, Anda di sini. Apakah ini teman-teman Anda? Anakku akan menemanimu. Jika kau butuh sesuatu, kau bisa bertanya padanya. Kalian semua masih muda, jadi seharusnya lebih mudah bagi kalian untuk bergaul. Jelas, dia ingin putranya mengambil kesempatan untuk membangun hubungan dengan Ye Chen dan Long Xuan. Mereka mengangguk dengan santai dan mengikuti Fang Chong ke penginapan yang disebut Bao Lan. Fang Chong membawa beberapa dari mereka langsung ke seorang manajer penginapan, yang merupakan pria parubaya dengan janggut kambing dan ekspresi sombong. Ketika pria parubaya itu melihat Fang Chong, dia langsung menyambutnya dengan ekspresi menjilat, Tuan Muda Fang, Anda di sini. Apakah ini teman-teman Anda? Anakku akan menemanimu. Jika kau butuh sesuatu, kau bisa bertanya padanya. Kalian semua masih muda, jadi seharusnya lebih mudah bagi kalian untuk bergaul. Jelas, dia ingin putranya mengambil kesempatan untuk membangun hubungan dengan Ye Chen dan Long Xuan. Mereka mengangguk dengan santai dan mengikuti Fang Chong ke penginapan yang disebut Bao Lan. Fang Chong membawa beberapa dari mereka langsung ke seorang manajer penginapan, yang merupakan pria parubaya dengan janggut kambing dan ekspresi sombong. Ketika pria parubaya itu melihat Fang Chong, dia langsung menyambutnya dengan ekspresi menjilat, Tuan Muda Fang, Anda di sini. Apakah ini teman-teman Anda? Tanda seru. Bab 1616, Monster. Ini adalah manajer penginapan, Wu Tua, kata Fang Chong kepada Ye Chen dan Long Xuan dengan ekspresi yang menyenangkan. Kemudian, dia menoleh ke Wu Tua. Wu Tua, mereka adalah teman-teman baikku. Atur agar beberapa kamar kelas atas di Bao Lan diberikan kepada teman-temanku. Ekspresi Wu Tua sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Dia mengeluh dengan getir di dalam hatinya, tetapi wajahnya masih memiliki ekspresi menjilat saat dia berkata, tentang itu, Tuan Muda Fang, aku khawatir ini akan sedikit sulit. Beberapa kamar kelas atas itu telah dipesan. Apa maksudmu?
Ekspresi Fang Chong berubah dingin. Dia ingin pamer di depan Ye Chen, tetapi segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Sejak kapan kamar kelas atas bisa dipesan? Mereka belum datang, tetapi teman-temanku sudah datang lebih dulu. Bukankah seharusnya teman-temanku yang mendapat prioritas? Ye Chen dan yang lainnya adalah murid dari Mystic Moon Sect sementara dia hanyalah putra dari City Lord dari sebuah kota kecil. Oleh karena itu, dia harus melakukan yang terbaik untuk berteman dengan Ye Chen dan yang lainnya. Bahkan jika level kultivasi pihak lain saat ini lebih rendah darinya, dia tahu bahwa dia tidak dapat menandingi mereka. Sekarang, harga dirinya telah menerima pukulan lain setelah tidak dapat memperoleh kamar kelas atas untuk mereka. Apakah Ye Chen dan Long Xuan tidak akan memandang rendah dirinya lebih karena ini? Fang Chong melirik mereka. Melihat bahwa mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan, dia menghela napas lega. Itu hanya kamar. Tidak masalah, kata Ye Chen dengan tenang. Meskipun demikian, Fang Chong mengartikan kata-kata Ye Chen sebagai sesuatu yang lain. Seolah-olah Ye Chen berkata, kamu bahkan tidak bisa mendapatkan kamar untuk kami, jadi tidak perlu bagi kami untuk berteman satu sama lain. Dia segera tersenyum dan berkata kepada Ye Chen, Saudara Ye, jangan khawatir. Saya belum pernah mendengar penginapan ini menerima reservasi untuk kamar kelas atas. Pak Tua Wu pasti telah melakukan kesalahan. Saya akan memeriksanya. Tunggu sebentar. Setelah itu, dia menarik Pak Tua Wu pergi untuk menemui pemilik penginapan dengan wajah muram. Ye Chen dan Long Xuan saling memandang tanpa daya. Mereka benar-benar tidak peduli dengan kualitas kamar. Namun, tidak lama setelah Fang Chong pergi, suara keras terdengar dari dalam, dan fluktuasi energi spiritual melonjak keluar. Sepertinya sesuatu terjadi pada Fang Chong. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Long Xuan mengerutkan kening dan bertanya. Ayo pergi. Ye Chen mengangguk. Bagaimanapun, Fang Chong telah datang bersama mereka dan menghormati mereka. Akan sedikit tidak masuk akal bagi mereka untuk mengabaikannya jika sesuatu terjadi padanya. Mereka berjalan ke arah suara itu dan segera melihat Fang Chong setengah berlutut di tanah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Di depannya berdiri seorang pemuda yang menatap Fang Chong dengan jijik. Menurutmu sampah sepertimu pantas merebut kamarku. Pemuda itu mencibir lalu menatap Ye Chen dan Long Xuan. Oh, sampah lagi. Apa orang-orang ini bersamamu? Fang Chong menoleh untuk melihat Ye Chen dan Long Xuan. Ekspresinya sedikit berubah. Jika Ye Chen dan yang lainnya melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu, kesan mereka terhadapnya pasti akan memburuk. Saudara Ye, aku ceroboh, ceroboh. Pemuda itu tertawa dengan arogan. Aku bisa menghancurkan sampah sepertimu hanya dengan jentikan jariku. Jangan konyol. Ye Chen dan Long Xuan sedikit mengernyit. Pemuda ini terlalu arogan. Mereka tidak tega melihatnya mempermalukan Fang Chong di depan mereka. Pemuda itu melirik Ye Chen dan yang lainnya dengan pandangan menghina. Mereka yang bergaul dengan sampah tidak lebih dari sampah itu sendiri. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau tidak senang? Apa kau yakin kau punya kualifikasi untuk tidak senang padaku? Mata Ye Chen dan Long Xuan berubah dingin. Saudara Ye, apakah kau akan melakukannya atau haruskah aku? Ye Chen memperlihatkan senyum tipis. Aku khawatir aku mungkin tidak sengaja membunuh orang ini, jadi aku akan menyerahkannya pada saudara Long. Kau mencari kematian. Pemuda itu melotot marah ke arah Ye Chen. Ia tidak menyangka bocah tingkat pertama dari alam primordial chaos ini berani berbicara begitu arogan kepadanya. Bocah, percayalah padaku. Kau akan segera menyesali kata-katamu. Saat ia berbicara, sosoknya bergerak dan aura yang sangat menakutkan meledak dalam sekejap. Ia bergegas menuju Ye Chen dengan kecepatan kilat. Fang Chong bahkan tidak bisa melihat sosok lawannya. Ye Chen, di sisi lain, tampaknya tidak memperhatikan pemuda itu. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pemuda itu menampakkan senyum ganas dan mencibir dalam hati, seperti yang diharapkan dari seorang sampah. Ia masih belum bereaksi. Mungkin saat aku menutup mulutnya, ia bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi. Namun, sesaat kemudian, senyum pemuda itu membeku. Ini karena ada tinju yang semakin dekat ke wajahnya. Dari mana datangnya tinju ini? Mengapa ia tidak menyadarinya? Namun, saat ini, ia tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ia buru-buru mengangkat tinjunya untuk menghadapi tinju itu. Dia tidak menangkis atau menghindar karena dia yakin bahwa meskipun dia menyerang dengan setengah hati, dia akan dengan mudah dapat mengalahkan penyerangnya.
Dia sangat bangga dan sombong. Bang! Ada bunyi dentuman tumpul, dan kemudian sosok pemuda itu terbang mundur. Kecepatannya ketika terbang mundur tampaknya bahkan lebih cepat daripada ketika dia menyerang Ye Chen. Ledakan. Tubuh pemuda itu menghantam penghalang di dinding penginapan, menyebabkan seluruh penginapan bergetar. Dia melihat tangan kanannya, yang berlumuran darah dan retakan. Dia benar-benar telah dikalahkan oleh pihak lain dengan satu pukulan. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap dengan tidak percaya pada Long Xuan, yang perlahan menarik tinjunya. Ada kebanggaan di mata Long Xuan, tetapi lebih dari itu, ada ekspresi jijik. Bertemu dengan tatapan pemuda itu, sudut bibirnya melengkung menjadi senyum dingin. Kakak Ye benar. Sampah seperti ini memang tidak sepadan dengan waktu Kakak Ye. Jika kau tidak sengaja membunuhnya, bukankah kau akan mengotori tanganmu sendiri? Apa katamu? Pemuda itu tersadar dari keterkejutannya dan berdiri dengan susah payah. Dia menatap Long Xuan dengan niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Dia sangat bangga, dan meskipun dia bukan lawan Long Xuan, dia tidak ingin dipermalukan. Dia ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Fang Chong tercengang. Kekuatan pemuda itu jauh melebihi dirinya. Baru saja, dia dan Wu Tua akan mencari pemilik penginapan ketika mereka bertemu pemuda ini. Pemuda itu mendengar percakapan mereka dan memprovokasi dia. Sebagai putra penguasa kota Lansi, bagaimana Fang Chong bisa tahan diprovokasi? Selain itu, Fang Chong juga dianggap jenius di kota Lansi. Dia tidak berpikir bahwa pihak lain sangat kuat dan bertarung tanpa ragu-ragu. Namun, hasilnya jauh melampaui harapan Fang Chong. Pemuda itu telah mengalahkannya dengan serangan biasa. Di antara para kultivator yang lebih muda darinya, dan bahkan di antara rekan-rekannya, pemuda ini adalah yang terkuat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Awalnya, dia berpikir bahwa Long Xuan dan Ye Chen pasti akan menderita saat berhadapan pemuda ini. Namun, apa yang muncul di depan matanya adalah replika persis dari apa yang telah terjadi antara dia dan pemuda ini, kecuali bahwa pemuda itu adalah penerima kekalahan yang memalukan ini. Dari kelihatannya, Long Xuan telah mengalahkannya dengan lebih mudah. Seberapa mengerikankah Long Xuan ini? Seberapa mengerikankah Sekte Bulan Mistik? Meskipun Fang Chong adalah seorang playboy, dia bukan orang bodoh. Dia bisa mengatakan bahwa meskipun tingkat kultivasi Ye Chen lebih rendah dari Long Xuan, cara Long Xuan berbicara kepadanya samar-samar mengungkapkan bahwa Ye Chen lebih kuat dari Long Xuan. Ye Chen hanya seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat pertama, jadi monster macam apa dia? Namun, apa yang muncul di depan matanya adalah replika persis dari apa yang telah terjadi antara dia dan pemuda ini, kecuali bahwa pemuda itu adalah penerima kekalahan yang memalukan ini. Dari kelihatannya, Long Xuan telah mengalahkannya dengan lebih mudah. Seberapa mengerikankah Long Xuan ini? Seberapa mengerikankah Sekte Bulan Mistik? Meskipun Fang Chong adalah seorang playboy, dia bukan orang bodoh. Dia dapat mengatakan bahwa meskipun tingkat kultivasi Ye Chen lebih rendah dari Long Xuan, cara Long Xuan berbicara kepadanya samar-samar mengungkapkan bahwa Ye Chen lebih kuat dari Long Xuan. Ye Chen hanyalah seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat pertama, jadi monster macam apa dia? Namun, apa yang muncul di depan matanya adalah replika persis dari apa yang telah terjadi antara dia dan pemuda ini, kecuali bahwa pemuda itu adalah penerima kekalahan yang memalukan ini. Dari kelihatannya, Long Xuan telah mengalahkannya dengan lebih mudah. Seberapa mengerikankah Long Xuan ini? Seberapa mengerikankah Sekte Bulan Mistik? Meskipun Fang Chong adalah seorang playboy, dia bukan orang bodoh. Dia dapat mengatakan bahwa meskipun tingkat kultivasi Ye Chen lebih rendah dari Long Xuan, cara Long Xuan berbicara kepadanya samar-samar mengungkapkan bahwa Ye Chen lebih kuat dari Long Xuan. Ye Chen hanyalah seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat pertama, jadi monster macam apa dia? Tanda tanya. Bab 1617, apa yang kau inginkan? Pada saat ini, Long Xuan menatap pemuda yang menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, karena kau begitu sombong, kau seharusnya bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari kesombonganmu. Apakah kau marah dan jengkel? Kau hanya diizinkan untuk mengejek orang lain, dan tidak seorang pun diizinkan untuk mengejekmu. Itu hanya berhasil jika kau cukup kuat, kau mengerti. Apakah kau tahu siapa aku? Pemuda itu meraung dengan gila, diam. Sosoknya bergerak lagi, dan auranya tiba-tiba meningkat. Dia benar-benar mengabaikan luka-lukanya dan menyerang lagi. Selain itu, jumlah kekuatan yang dia pancarkan benar-benar meningkat. Melihat pemandangan ini, Fang Chong gemetar.
Serangan pemuda itu sangat menakutkan. Hanya auranya saja yang membuatnya merasa tidak berdaya dan sunyi. Namun, Long Xuan masih berdiri di sana dengan tenang, tidak terganggu dan tidak bergerak seperti gunung. Penghinaan di matanya semakin kuat. Fang Chong merasa cemas dan ingin memberitahu Long Xuan agar menghindar dan tidak ceroboh. Serangan ini tidak bisa dilawan secara langsung. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, pemuda itu muncul di depan Long Xuan dan hendak menyerang. Cukup. Pada saat ini, teriakan menggelegar meledak di telinga semua orang. Fang Chong, yang berada di tanah, mendengar teriakan itu dan tiba-tiba berteriak. Dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan berguling-guling di tanah, memegangi kepalanya. Pemuda di depan Long Xuan juga memucat, auranya menjadi kacau saat dia menghentikan serangannya. Ye Chen sedikit mengernyit dan melirik Wu Xing yang pucat di belakangnya. Ketika dia melihat bahwa dia tidak terluka, dia berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Teriakan pihak lain sebenarnya mengandung serangan kekuatan jiwa, dan itu cukup ganas. Jika dia tidak melepaskan kekuatan jiwanya sendiri tepat waktu untuk memblokir serangan itu untuk Wu Xing, dia mungkin akan merasakan sakit yang lebih dari Fang Chong. Orang ini tidak sederhana. Dia melihat beberapa pria dan wanita berjalan dari ujung koridor, serta dua pria parubaya dengan ekspresi hormat. Salah satunya adalah Wu Tua. Pada saat ini, Wu Tua dan pria parubaya itu melihat Fang Chong memeluk kepalanya dan mengerang di tanah. Ekspresi mereka berubah drastis. Fang Chong adalah putra tuan kota. Jika sesuatu terjadi padanya di penginapan mereka, mereka tidak mampu menanggung tanggung jawab itu. Wu Tua dengan cepat membantu Fang Chong berdiri dan membawanya turun untuk dirawat. Pria parubaya lainnya tersenyum meminta maaf kepada Ye Chen dan yang lainnya. Teman-teman muda, saya pemilik penginapan ini. Nama saya Qian Xin. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Apakah Anda tamu dari rumah tuan kota? Apakah ada kesalahpahaman antara Fang Chong dan teman kecil Zhou? Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Ye Chen dan yang lainnya mengabaikan pemilik penginapan dan hanya melirik kelompok di belakang mereka. Ada 3 pria dan 1 wanita. Yang termuda tampaknya berusia sekitar 20 tahun, dan yang tertua tampaknya berusia kurang dari 30 tahun. Mata Ye Chen menyipit saat dia melihat mereka. Ini karena aura orang-orang ini sangat kuat, dan mereka semua adalah ahli alam integrasi Dao. Pemimpinnya, seorang pria berusia 30 tahun, bahkan adalah ahli alam penciptaan setengah langkah. Selain itu, auranya sangat padat. Bahkan Ye Chen merasa tertekan saat menghadapinya. Kekuatannya yang sebenarnya mungkin lebih kuat dari tingkat kultivasinya. Melihat bahwa Ye Chen dan yang lainnya mengabaikannya, Qian Xin tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, menilai dari sikap Fang Chong terhadap kelompok ini, dia tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung Ye Chen dan yang lainnya. Sedangkan untuk kelompok lain ini, dia juga tidak mampu menyinggung mereka. Saat ini, dia hanya bisa tersenyum canggung. Dia melirik dari kiri ke kanan, dan sangat cemas hingga dahinya berkeringat. Pemuda yang memimpin bertukar pandang dengan Ye Chen dan Long Xuan sejenak sebelum dia berbicara perlahan. Zhou Xiu, kembalilah. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Kamu tidak sebanding dengan mereka. Ketika pemuda itu mendengar ini, matanya berkilat enggan, tetapi dia tetap menundukkan kepalanya dan berjalan ke arah pemuda itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Long Xuan melihat ini, matanya berkedip. Pemuda sombong yang ingin melawannya sampai mati tadi dengan mudah ditangani hanya dengan satu kalimat dari pemuda ini. Pemuda itu mengenakan jubah hijau. Meskipun dia seorang pria, wajahnya tampak lembut dan halus. Dia juga memiliki aura yang bermartabat dan mulia, jadi jelas bahwa dia memiliki latar belakang yang luar biasa dan telah lama menduduki jabatan tinggi. Maafkan saya karena telah menyinggung Anda, kata pria itu kepada Ye Chen dan yang lainnya tanpa ekspresi. Itu jelas permintaan maaf. Namun, beberapa orang di samping pria itu terkejut. Pria itu benar-benar mengatakan bahwa mereka menyinggung Ye Chen dan yang lainnya. Apakah ada yang salah dengan telinga mereka? Mengingat status dan harga diri pria ini, mengapa dia meminta maaf kepada Ye Chen dan yang lainnya? Selain itu, Ye Chen dan Long Xuan tidak terlihat terlalu kuat. Di sisi lain, mereka tahu betapa mengerikannya pria ini. Apakah anak-anak ahli ini layak dihormati? Beberapa dari mereka sedikit curiga, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Pria itu selalu menjadi seseorang yang tidak mengizinkan orang lain untuk menanyainya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi bersama yang lain.
Bos Qian menghela napas lega ketika dia melihat ini. Akan lebih baik jika mereka bisa menyelesaikan ini dengan damai. Namun, tepat ketika semua orang mengira masalah ini sudah selesai, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Tuan, Anda melukai teman saya. Apakah saya harus melupakan ini hanya dengan permintaan maaf? Kali ini, Ye Chen yang berbicara, semua orang berbalik untuk menatapnya dengan kaget. Apakah orang ini ingin mati? Jarang bagi pria itu untuk meminta maaf, tetapi bocah lemah dari alam primordial chaos ini benar-benar ingin melanjutkan masalah ini. Bos Qian juga bingung. Dia dengan panik mengedipkan mata pada Ye Chen, menunjukkan bahwa dia tidak mampu menyinggung orang-orang ini. Namun, Ye Chen tampaknya tidak menyadarinya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia telah menyakiti temannya dan tampaknya memperjuangkan keadilan untuk Fang Chong, pada kenyataannya, Ye Chen melakukan ini terutama karena Wu Xing di belakangnya. Meskipun dia telah melepaskan kekuatan jiwanya untuk memblokir serangan suara sebelumnya, jejak kekuatan sebenarnya telah menembus pertahanannya. Kekuatan ini tidak ada artinya bagi Ye Chen, tetapi berbeda bagi Wu Xing. Wu Xing terengah-engah dan wajahnya pucat. Sedikit rasa sakit muncul di wajah cantiknya. Kepalanya sakit, dan seolah-olah dia mengalami demam tinggi 40 hingga 50 derajat. Untungnya, jiwanya tidak terluka. Ketika Ye Chen melihat kondisi Wu Xing, amarahnya melonjak. Dia telah berjanji kepada Wu Wei untuk melindungi Wu Xing. Bagaimanapun, Wu Wei telah menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa mentolerir Wu Xing terluka seperti ini? Dia harus mencari keadilan, bahkan jika pria ini kuat dan berpotensi memiliki latar belakang yang menantang surga. Mereka yang menyakiti teman-temannya harus membayar harganya. Pria itu berhenti, tetapi tidak berbalik. Sebaliknya, dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Lalu, apa yang kamu inginkan? Bab 1618, Yu Shaoyuan. Ye Chen melangkah maju. Saya harap Anda akan meminta maaf dengan tulus dan memberi teman saya kompensasi. Apa? Pria itu tertegun. Kemudian, senyum menghina muncul di wajahnya. Menurutmu siapa temanmu? Apakah dia pantas mendapatkan permintaan maafku yang tulus? Aku sudah melakukan yang terbaik untuk menghindari menyinggungmu. Berat, jangan berlebihan. Kalau tidak, kamu tidak akan hidup untuk melihat matahari terbit besok. Sebuah ancaman. Ye Chen melirik wajah pucat Wu Xing dan matanya menyipit. Dia berkata langsung, saya dapat melihat bahwa serangan Anda cukup ganas, dan saya tertarik dengan teknik kultivasi Anda. Bagaimana kalau kita bertanding? Hahaha. Sebenarnya ada orang yang begitu sembrono. Pada saat ini, orang-orang di samping pria itu semua tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar ingin bertanding. Apakah otak bocah alam primordial chaos ini rusak karena berkultivasi terlalu keras? Apakah dia bahkan layak bertanding dengan pria itu? Salah satu pemuda itu bahkan mencibir dengan nada meremehkan, "Nak, apakah menurutmu kau tak terkalahkan setelah mengalahkan Zhou Xiu yang lemah itu? Zhou Xiu adalah yang terlemah di antara kita, dan kekuatan saudara Sikong berada di luar imajinasimu yang terliar. Apakah kau layak?" Pria itu perlahan berbalik dan berkata dengan dingin, "Namaku Sikong Feixing. Ini adalah adik laki-lakiku, Yu Shaoyuan. Shaoyuan ingin bertanding denganmu. Bagaimana menurutmu? Aku, Sikong Feixing, punya prinsip, dan itu adalah untuk tidak pernah bertanding dengan sampah." Begitu dia mengatakan ini, seluruh ruangan tampak membeku. Dinginnya niat membunuhnya tampaknya terus berfermentasi. Meskipun nadanya dingin, dia menatap Ye Chen dengan sedikit geli di matanya, jelas ingin tahu bagaimana Ye Chen akan menjawab. Ye Chen melirik Yu Shaoyuan, yang merupakan orang terkuat kedua dalam kelompok itu. Pada saat ini, Yu Shaoyuan juga menatap Ye Chen dengan arogan. Bertarung dengan sampah seperti ini hanya membuang-buang waktu. Dia merasa bahwa menghadapi Ye Chen merupakan penghinaan baginya. Namun, karena Sikong Feixing telah berbicara, dia tidak berani menolak. Ye Chen menarik kembali tatapannya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan tenang, "Maaf. Aku juga punya prinsip. Aku tidak beradu argumen dengan sampah. Lagi pula, orang ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk disebut sampah." Ye Chen telah membalas budi. Tidak ada fluktuasi sama sekali dalam nadanya. Seolah-olah Yu Shaoyuan bahkan tidak layak untuk dilirik kedua kalinya. Pada saat ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira akan ada seseorang yang lebih sombong daripada Sikong Feixing. Yu Shaoyuan terkejut. Apa yang dikatakan anak itu? Dia tidak memenuhi syarat.
Bahkan sosok seperti si Kong Feixing agak menghargai kekuatannya, namun dia sebenarnya diejek oleh seorang kultivator alam primordial chaos tingkat rendah. Yu Shaoyuan tidak pernah tunduk kepada siapapun di generasinya kecuali si Kong Feixing. Bahkan di depan si Kong Feixing, dia mempertahankan tingkat kebanggaan tertentu. Tidak seorang pun pernah berbicara kepadanya seperti Ye Chen karena seorang jenius seperti dia tidak dapat dengan mudah dihina. Kalau tidak, satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Sebenarnya, Yu Shaoyuan memang berhak untuk berbangga diri. Dia baru berusia 20-an, tetapi telah mencapai alam integrasi Dao. Bahkan, kecepatan kultivasinya semakin cepat. Dia adalah harapan banyak orang dalam keluarga. Namun, seorang sampah di alam kekacauan primordial benar-benar menghinanya seperti ini. Yu Shaoyuan terengah-engah seperti binatang buas yang siap melahap mangsanya. Auranya terkunci pada Ye Chen. Dia sangat marah hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Alasan mengapa dia belum bergerak adalah karena dia sedang menekan dorongan hatinya. Si Kong Feixing belum berbicara, jadi dia tidak bisa bertindak gegabah. Kalau tidak, itu akan menjadi tidak sopan bagi si Kong Feixing. Haha, si Kong Feixing tiba-tiba tersenyum tipis. Ye Chen begitu sombong sehingga bahkan dia tertarik. Dia ingin tahu apakah kesombongan Ye Chen memiliki dasar. Sudah lama sejak seseorang menggelitik minatnya. Perasaan ini tidak buruk. Karena itu, dia tersenyum. Shaoyuan, orang ini mengatakan bahwa kamu tidak layak. Sebagai murid Sekte Langit Cemerlang, kamu harus melindungi harga dirimu di depan orang luar. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Suara si Kong Feixing terdengar di telinga Yu Shaoyuan. Ekspresinya ganas saat dia memperlihatkan senyum kejam. Dia mengerti betul apa yang perlu dilakukan. Dia pernah melumpuhkan seorang pria karena menghina Sekte Langit Cemerlang dengan santai, jadi ada preseden untuk ini. Mata Ye Chen dan Long Xuan berbinar. Mereka tentu saja pernah mendengar tentang Sekte Langit Cemerlang. Itu juga merupakan kekuatan kelas 1, tetapi kekuatannya berada di atas Sekte Bulan Mistik. Mereka berasal dari wilayah selatan benua Lingwu. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan anggota Sekte ini di sini. Long Xuan berpikir sejenak dan ingin membujuk Ye Chen untuk berhenti. Namun, ketika dia melihat tatapan mata Ye Chen yang penuh tekad, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mundur ke belakang. Bagi Ye Chen, Sekte Langit Cemerlang bukanlah masalah besar. Pada saat ini, aura kuat Yu Shaoyuan tiba-tiba meledak. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan mencoba menebas Ye Chen. Lingkungan sekitar penginapan Baolan tiba-tiba menjadi bergejolak, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Serangan Yu Shaoyuan benar-benar memiliki kekuatan untuk memengaruhi alam. Bahkan si Kong Feixing memandang serangan pedang Yu Shaoyuan dengan kagum. Pedang raungan naga petir yang mengamuk adalah teknik bela diri yang diwariskan dari seorang ahli perkasa kuno, dan Yu Shaoyuan telah mengolahnya hingga tahap awal keberhasilan. Kekuatannya luar biasa. Pedang itu melonjak dan menyatu dengan pedang Qi di sekitarnya untuk membentuk baut petir berbentuk naga yang menyerbu ke arah Ye Chen. Selain itu, pedang panjang yang dia gunakan juga merupakan artefak tahap integrasi Dao tingkat tinggi. Tatapan Ye Chen berubah serius. Pedang darah muncul di tangannya, bilahnya bersinar dengan cahaya keemasan dan merah. Dia melepaskan tebasannya sendiri, tetapi lingkungan sekitarnya tampaknya tidak berubah. Ketika Yu Shaoyuan melihat bahwa serangan Ye Chen sama sekali tidak tampak kuat, penghinaan di matanya semakin kuat. Namun, si Kong Feixing melihat tebasan Ye Chen dan matanya berbinar. Sangat kuat, si Kong Feixing menatap Ye Chen dengan mata berbinar. Dia tidak dapat menentukan tingkat teknik pedang ini hanya dengan matanya, tetapi satu hal yang pasti. Teknik pedang itu sangat kuat, tetapi yang lebih kuat adalah esensi pedang Ye Chen. Yu Shaoyuan dan yang lainnya belum mencapai ambang alam penciptaan, jadi tentu saja, mereka tidak dapat melihat betapa hebatnya serangan pedang Ye Chen. Tepat ketika semua orang mengira Ye Chen akan ditelan oleh serangan pedang Yu Shaoyuan, raungan harimau bergema di telinga semua orang. Segera setelah itu, cahaya emas berwarna darah tiba-tiba muncul di sekitar naga petir naga yang marah. Garis-garis cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, menjelma menjadi harimau raksasa yang menembus naga petir dan menerkam ke arah Yu Shaoyuan. Tanda tanya. Bab 1619, siapa namamu? Editor, Endless Fantasy Translation, apa? Tanda seru petik 2. Yu Shaoyuan terkejut. Pedang Raging Thunder Dragon Roar miliknya benar-benar dikalahkan oleh tebasan biasa itu. Namun, Yu Shaoyuan jelas bukan seorang master muda yang tidak memiliki pengalaman bertarung.
Sebagai seorang ahli veteran, setelah melihat hantu harimau datang ke arahnya dengan mengancam, dia melambaikan pedang di tangannya dan bola petir mengembun. Pada saat yang sama, dia mundur dengan cepat. Ledakan. Dengan ledakan keras, cahaya merah keemasan dan kilat perak menyambar. Setelah cahaya itu menghilang, Yu Shaoyuan setengah berlutut di tanah, pedangnya disandarkan ke tanah. Dia terengah-engah, dan matanya dipenuhi ketakutan. Serangan pedang Ye Chen yang tampaknya sederhana dan tanpa hiasan sebenarnya sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Selain itu, Ye Chen adalah seorang kultivator alam primordial chaos dan dia adalah seorang ahli alam Dao Integration. Meskipun demikian, dia masih kalah. Ye Chen juga agak terkejut. Dia tahu bahwa Yu Shaoyuan tidak lemah. Meskipun serangannya tidak sekuat yang dia gunakan terhadap Huang Ken, dia masih menggunakan 80% kekuatannya. Fakta bahwa Yu Shaoyuan mampu menahannya tanpa terluka, berarti dia lebih kuat dari Huang Ken, yang tingkat kultivasinya telah jatuh. Namun, serangan Ye Chen belum berakhir. Energi iblis dan darah mengelilingi tubuhnya. Hantu harimau raksasa muncul di belakangnya. Cahaya keemasan menyala dan seolah-olah dewa binatang telah turun. Dalam sekejap, itu muncul di depan Yu Shaoyuan dan menyerang. Tebasan pedang tunggal emas telah mencapai tingkat baru setelah Ye Chen memahami esensi pedang. Meskipun demikian, itu menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Oleh karena itu, Ye Chen tidak menggunakannya lagi. Sebaliknya, dia menggunakan transformasi iblis harimau iblis surgawi dan menyerang Yu Shaoyuan dengan kekuatan fisik murni. Pedang darah bersinar dengan cahaya berdarah. Dengan dukungan kekuatan hidup Ye Chen, kekuatan tebasan ini luar biasa. Tebasan pedang menyebabkan angin menderu dan ruang bergetar. Itu adalah pukulan yang menghancurkan. Yu Shaoyuan menatap pedang yang datang dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia buru-buru mengangkat pedangnya untuk menghadapinya. Mata Si Kong Feixing berbinar ketika dia melihat Ye Chen mengacungkan pedangnya. Dia tidak hanya memahami esensi pedang, tetapi kekuatan fisiknya juga luar biasa. Dia semakin tertarik pada Ye Chen. Ledakan. Saat pedang dan pedang saling beradu, lantai yang terbuat dari batu khusus di bawah kaki Yu Shaoyuan bersinar dengan cahaya spiritual, tetapi masih runtuh dengan lemah. Serangan Ye Chen telah mengirim Yu Shaoyuan terbang ke bawah. Dia menebas lagi. Dengan dentuman keras lainnya, Yu Shaoyuan terlempar lagi. Banyak tamu menatap mereka berdua dengan aneh. Pada saat ini, Yu Shaoyuan tidak lagi peduli dengan pertanyaan tentang rasa malu. Dadanya naik turun dengan keras, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Tangan kanannya yang memegang pedang bengkak dan berdarah. Dia tahu bahwa tulang dan otot di lengannya sudah patah. Jika Ye Chen menebasnya lagi, dia tidak akan mampu menahannya. Bang! Ye Chen mendarat di depan Yu Shaoyuan sekali lagi. Matanya bersinar dengan cahaya haus darah saat dia menatap Ye Shaoyuan dan berkata dengan tenang, apakah aku memenuhi syarat untuk bertarung dengan Si Kong Feixing sekarang? Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat pedangnya. Cukup, sebuah suara dingin terdengar, dan dengan suara keras, logam bertabrakan. Benturan itu menyebabkan beberapa tamu di sekitarnya muntah darah. Si Kong Feixing berdiri di depan Yu Shaoyuan, memegang pedang di tangannya dan dengan mudah menangkis pedang Ye Chen. Ye Chen tiba-tiba merasakan bahaya, dan dia mundur dengan cepat dan menjauh dari Si Kong Feixing. Pada saat yang sama, dia melirik pedang di tangan Si Kong Feixing. Tatapannya menjadi dingin. Pedang itu berwarna hitam dan putih, dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atasnya. Itu jelas luar biasa. Bahkan, jika disempurnakan, kekuatannya mungkin setara dengan artefak ruang waktu. Kekuatannya jauh lebih tinggi daripada pedangnya. Selain senjata ini, yang lebih mengejutkan Ye Chen adalah kekuatan fisik Si Kong Feixing. Orang ini bahkan sedikit lebih kuat darinya. Bagaimanapun, Ye Chen telah menyatu dengan esensi darah dari binatang iblis kuno. Kekuatan fisiknya sangat mengerikan. Meskipun demikian, Si Kong Feixing tidak menggunakan teknik bela diri apapun dan sebenarnya dengan mudah menangkis serangan pedangnya. Saudara Ye, Si Kong Feixing tidak sesederhana yang kamu kira. Selain itu, dia memiliki jejak kekuatan kerajaan padanya, jadi dia mungkin berasal dari keluarga kerajaan. Tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkannya. Long Xuan mengiriminya transmisi suara. Pemahamannya tentang benua Lingwu jauh melampaui Ye Chen. Ada 5 wilayah di benua Lingwu, dan kemudian ada wilayah iblis. Setiap wilayah memiliki kekuatan yang tidak dapat diabaikan, dan itu adalah keluarga kerajaan.
Mereka adalah bangsawan sejati benua Lingwu. Intuisimu cukup bagus. Senyum muncul di wajah dingin si Kong Feixing. Dia kemudian menoleh ke Ye Chen. Siapa namamu? Ye Chen. Kekuatan pihak lain itu layak mendapatkan rasa hormat Ye Chen, jadi sudah seharusnya dia mengungkapkan identitasnya. Baiklah, aku akan mengingatnya. Si Kong Feixing mengangguk dan berkata dengan tenang, bukankah kau ingin bertarung denganku? Ayo, gunakan jurus terkuatmu. Jangan menahan diri. Aku akan menerima salah satu jurus pamungkasmu. Itu seharusnya cukup untuk menenangkanmu, kan? Perbedaan antara tingkat kultivasi kita terlalu besar. Meskipun kultivasimu tidak sesuai dengan kekuatanmu, itu sama bagiku. Puff, aku harap kau tidak mati. Ye Chen mendengus dingin. Setelah mengatakan itu, aura Ye Chen meledak. Energi Gengjin yang tajam, energi iblis, dan energi darah mengelilingi tubuhnya. Auranya meningkat dengan cepat saat dia mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi secara maksimal. Menarik, kau benar-benar menyatu dengan esensi darah dari binatang iblis kuno. Auramu tidak buruk. Si Kong Feixing mengangguk. Tampaknya dia masih tidak menganggap serius kekuatan Ye Chen. Sosok Ye Chen sedikit melintas dan dia muncul di atas kepala si Kong Feixing dalam sekejap. Pedang darah di tangannya meledak dengan cahaya merah keemasan yang menyilaukan. Esensi pedang tersapu keluar dan para kultivator di sekitarnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dunia yang dipenuhi dengan pedang dingin. Pedang itu menyerang dengan kekuatan yang mengerikan. Dia telah melepaskan tebasan pedang tunggal emas dengan sekuat tenaga. Selanjutnya, semua ki pedang terkondensasi di sekitar pedang darah tanpa kebocoran. Pedang ini bahkan memotong ruang, dan serangan ini jauh lebih kuat daripada yang digunakan Ye Chen untuk membunuh Huang Ken. Mata si Kong Feixing akhirnya berubah serius. Dia tidak menyangka Ye Chen lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia menggerakkan tangannya dan mengangkat pedangnya untuk menyerang. Gerakannya sangat elegan. Si Kong Feixing tidak memilih untuk bertahan, tetapi malah menyerang dada Ye Chen. Cahaya hitam dan putih beriak di pedang, dan menyapu seluruh penginapan. Dari dunia pedang tajam, sekarang terasa seperti ditusuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, itu berbeda dari niat membunuh yang tajam dalam esensi pedang Ye Chen. Esensi pedang si Kong Feixing dipenuhi dengan keagungan yang luar biasa. Bang! Pedang dan pedang saling beradu, dan esensi mereka bertabrakan. Qian Xin, bos Baolan, adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 8. Dia harus menggunakan formasi pertahanan penginapan untuk mengimbangi gelombang kejut dari kedua serangan itu. Bos Baolan adalah ahli alam Dao Integration tingkat 8. Dia harus menggunakan formasi pertahanan penginapan untuk mengimbangi gelombang kejut dari dua serangan itu. Bos Baolan adalah ahli alam Dao Integration tingkat 8. Dia harus menggunakan formasi pertahanan penginapan untuk mengimbangi gelombang kejut dari dua serangan itu. Bab 1620, jadilah lebih kuat segera. Dengan suara keras, tubuh Ye Chen terlempar ke belakang. Dia berhasil membalikkan tubuhnya di udara sebelum mendarat di tanah. Saat dia mendarat, tanah retak terbuka. Ye Chen menatap lengannya yang memegang pedang. Meskipun tangannya masih stabil, lengannya sudah meneteskan darah. Jika bukan karena fisiknya yang jauh lebih kuat dari kultivator biasa, lengannya pasti sudah lumpuh sekarang. Si Kong Feixing kuat. Namun, si Kong Feixing juga tidak merasa terlalu baik. Setelah menerima serangan Ye Chen, dia juga mundur 3 langkah. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia jelas juga terluka. Meskipun dia masih tanpa ekspresi, cara dia memandang Ye Chen telah berubah. Sudah berapa lama sejak seseorang melukainya? Dia tidak percaya bahwa dia telah terluka oleh seorang kultivator alam primordial chaos tingkat pertama. Dari mana anak ini berasal? Ye Chen tersenyum puas. Dia telah melukai pihak lain dan membalaskan dendam Wuxing. Selain itu, dia tidak menggunakan kekuatan makam samsara. Saudara Si Kong. Selain Yu Shaoyuan, beberapa pria dan wanita datang ke sisi Si Kong Feixing. Mata mereka tertuju pada darah yang mengalir dari sudut mulut Si Kong Feixing, dan mereka sangat terkejut. Si Kong Feixing terluka oleh anak ini. Mereka merasa seolah-olah sedang menonton bayi yang baru lahir menjatuhkan Tarzan ke tanah di ring tinju. Ketika mereka melihat Ye Chen lagi, tatapan mereka telah berubah. Seolah-olah mereka sedang melihat monster humanoid. Long Xuan juga telah membawa Wuxing ke sisi Ye Chen. Dia juga telah menonton pertempuran antara Ye Chen dan Si Kong Feixing sebelumnya dan mengerutkan kening. Jika dia menghadapi serangan yang mereka berdua lepaskan,
meskipun dia tidak akan dikalahkan dalam satu gerakan, dia mungkin akan terluka jauh lebih parah daripada mereka. Keduanya lebih dari satu level lebih tinggi darinya. Namun, bakat bawaan Long Xuan juga sangat mengerikan. Ketika mereka berdua bertukar pukulan sebelumnya, dia bisa merasakan jejak esensinya sendiri sedang dikultivasikan. Heaven Connecting Fist yang dia kultivasikan sudah mendekati kesempurnaan. Jika dia menyatukannya dengan esensinya, dia akan bisa menerobos. Si Kong Feixing menyeka darah dari sudut mulutnya dan bertanya pada Ye Chen, apakah kamu punya sekte? Sekte Mystic Moon, kata Ye Chen dengan tenang. Si Kong Feixing mengangguk. Ye Chen, kurasa kita akan bertemu lagi. Mungkin segera. Dia kemudian melirik Long Xuan, yang tampaknya memahami sesuatu saat tubuhnya memancarkan aura aneh. Teman di sampingmu juga tidak buruk. Biarkan aku memberi kalian berdua nasihat. Selama periode waktu ini, sebaiknya kalian segera meningkatkan kekuatan kalian. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Kemudian, tatapannya jatuh pada Wu Xing dan Fang Chong, yang masih pingsan. Dia telah mendapatkan permintaan maaf ini untukmu. Ye Chen sedikit mengernyit. Dia perlu meningkatkan kekuatannya selama periode waktu ini. Apa maksud si Kong Feixing? Namun, sebelum Ye Chen bisa bertanya apapun, si Kong Feixing sudah berbalik dan meninggalkan Bao Lan In bersama yang lain. Dia secara tidak langsung memberikan beberapa kamar terbaik kepada Ye Chen dan yang lainnya. Ye Chen menghela napas ringan dan menatap Wu Xing dengan khawatir. Wu Xing, apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik? Wu Xing menyeka darah dari mulut Ye Chen dengan ekspresi kesakitan. Aku baik-baik saja, terima kasih. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi dan istirahat, kata Ye Chen. Untuk beberapa alasan, Ye Chen punya firasat buruk tentang hal itu. Terlebih lagi, firasat ini semakin kuat dan kuat. Pada saat itu, Ye Chen, si Kong Feixing, dan yang lainnya tidak tahu bahwa ada dua sosok menawan yang melayang di langit di atas Bao Lan In. Salah satunya adalah Zining. Wanita lainnya memiliki sosok yang menggoda, tetapi dia mengenakan topeng giok putih. Bahkan dengan penglihatan Zining, dia tidak bisa melihat melalui topeng, jadi tidak ada yang tahu seperti apa penampilannya. Melihat bahwa Ye Chen baik-baik saja, Zining menghela napas lega. Dia berkata dengan marah, aku sudah menyuruhnya untuk tidak membuat masalah, tetapi dia masih berkelahi dengan seseorang. Ketika Ye Chen dan yang lainnya berkonflik dengan si Kong Feixing, Zining telah merasakannya. Namun, tidak nyaman bagi seseorang dengan statusnya untuk ikut campur dalam masalah antar junior. Namun, dia bersembunyi di dekat Ye Chen dan yang lainnya. Jika terjadi sesuatu, dia bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Dia menatap wanita bertopeng itu dan tersenyum pahit. Xiao Xuan, apakah semua murid sekte Anda sombong seperti Anda? Si Kong Feixing dan yang lainnya kebetulan berhubungan dengan teman baiknya Yan Xiaoxuan. Meskipun Yan Xiaoxuan adalah seorang wanita, dia adalah orang yang agresif. Ketika Ye Chen dan yang lainnya bertarung dengan si Kong Feixing dan yang lainnya, dia menjadi tertarik dan ingin melihat lebih banyak kekacauan terjadi. Yan Xiaoxuan mendengus. Si Kong Feixing, bocah itu, biasanya sangat sombong, tetapi dia benar-benar terluka saat melawan bocah dari alam kekacauan purba. Aku akan memberinya pelajaran yang bagus saat aku kembali. Jelas, dia tidak puas dengan hasil pertarungan antara si Kong Feixing dan Ye Chen. Zining agak tidak senang. Dia mengangkat dagunya dan berkata, apa maksudmu dengan bocah dari alam kekacauan purba? Ye Chen adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah mencapai akhir dari jalur kenaikan abadi. Dia bahkan membunuh seorang ahli alam integrasi Dao dengan satu serangan. Lingkungan kultivasi aslinya tidak sebagus si Kong Feixing. Kalau tidak, dia pasti akan mengalahkan si Kong Feixing. Akhir dari jalur kenaikan abadi. Di balik topeng, wajah Yan Xiaoxuan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa seorang bocah dari alam kekacauan purba benar-benar mencapai tempat yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang. Matanya berbinar. Dia berasal dari Sekte Langit Cemerlang Benua Lingu. Terlebih lagi, sekte tersebut mendapat dukungan dari keluarga kerajaan, jadi dia telah melihat banyak jenius super yang dapat mengejutkan dunia di zaman kuno. Namun, orang-orang ini seharusnya hanya melewati tanda 900 meter dari jalur kenaikan abadi. Bagaimana Ye Chen bisa mencapai akhir? Namun, itu tidak berarti bahwa Ye Chen pasti lebih menonjol daripada para jenius berbakat kelas 1 itu. Ketika bakat seseorang mencapai tingkat ini, potensi mereka tidak terbayangkan.
Meskipun Yan Xiaoxuan terkejut, dia menolak untuk mengakui kekalahan. Jalur kenaikan abadi telah lama menurun. Siapa yang masih menggunakan benda ini untuk menguji potensi? Kalau tidak, mengapa itu digunakan pada orang-orang dari bidang bela diri tingkat rendah? Saya tidak berpikir ada yang menakjubkan tentang hal ilusi seperti itu. Di benua Lingwu, kekuatan berbicara untuk dirinya sendiri. Meskipun Yan Xiaoxuan dan Zining adalah teman yang sangat dekat, mereka berdua suka bersaing satu sama lain sejak mereka masih muda. Ketika Zining mendengar ini, dia tersenyum jahat. Ye Chen bertarung dengan Si Kong Feixing. Meskipun dia sedikit lebih rendah, dia masih melukai Si Kong Feixing. Ye Chen hanyalah seorang kultivator alam primordial chaos tingkat pertama, sementara Si Kong Feixing sudah menjadi ahli alam Dao Integration tahap akhir. Jika Ye Chen bisa sedikit lebih berkembang, apakah menurutmu Si Kong Feixing akan mampu mengatasinya? Zining berhenti bicara dan menatap Yan Xiaoxuan dengan jenaka.